Kembali lagi bersama saya Gede Kanindra, dan kali ini kita akan membahas maksudnya kelebihan dan kekurangan Galaxy A10s yang enggak saya hitung jumlahnya berapa. Intinya yang kepikiran di benak saya akan saya masukkan ke sini, dan mungkin kalau misalkan ada yang kurang atau yang lebih nanti saya masukin ke short. Tapi saya akan bikin video shortnya juga kayak A6 kemarin. Pertama, kelebihannya itu adalah layarnya. Layarnya dia menggunakan Infinity V Display 6 inci. Jadi terasa compact, walaupun dia 6 inci tapi terasa HP ini terasa compact, nggak terlalu susah buat dipegang, cuma ya rasa gedenya tetap ada. Kelebihan selanjutnya itu adalah dia masih memiliki headphone jack. Ya sebenarnya nggak kelebihan sih, tapi cuma ya ini senang aja, HP zaman sekarang masih dikasih headphone jack tuh saya senang. Lalu sini dia udah menggunakan fingerprint sensor, dan sensornya ini ya gitulah, nanti saya kasih tahu alasannya gimana. Dan kelebihan selanjutnya itu adalah sensor cahaya yang sudah menggunakan sensor sendiri, jadi bukan pakai kamera kayak di Galaxy A10. Tadi saya bersihin dulu deh. Nah ini udah bersih, atau kayak gini nih, tuh ada sensornya di sini, termasuk cakep. Kelebihan selanjutnya itu adalah slot kartu SIM yang sudah mendukung triple slot, jadi 2 kartu nano SIM dan 1 kartu micro SD. Kemudian selanjutnya itu adalah bahan polikarbonatnya yang terasa lumayan mewah, jadi bener-bener mengkilap banget, terasa enak gitu kelihatannya. Dan kalau dari seluruh bodi ini mengingatkan saya sama Vivo V11, Vivo V11 yang biasa ya, bukan yang Pro. Kalau yang Pro kan dia nggak ada kayak ginian. Nah, kemudian adalah respon sensor cahaya yang cukup cepat. Yang masih saya tutup sensornya, nah tuh dia cukup cepat sih untuk ukuran sensor cahaya. Saya buka lagi, saya saratin, nah tuh dia cepat. Kemudian tampilan One UI nya yang keren nih. Tampilan One UI nya keren, kustomisasi One UI nya keren. Dan kelebihannya itu adalah dia sudah bukan itu kelebihannya, bukan itu biasa sih, termasuk biasa. Dan ini kayaknya sih udah ya, itu aja ya, nggak ada lagi yang lain-lain. Kayaknya HP ini nggak super istimewa sih. Oh ya, speaker HP ini dia suaranya bagus banget, kualitas bassnya tuh bagus banget, saya suka. Nih, suara speaker itu bagus banget, saya suka, bassnya suka. Terus dentumannya tuh, suara speakernya tuh terasa detail, suaranya detail banget, nggak detail amat tapi cuma detail suaranya tuh ada gitu. Dan juga kelebihan selanjutnya itu adalah tombol power yang enak ditekan, jadi terasa clicky gitu. Iya, saya deketin ke mikrofon ya, nih dengerin ya. Tuh. Nih ya, saya deketin lagi nih. Ini saya lepas deh casingnya biar enggak. Ntar ya, saya deketin ya ke mikrofon. Suaranya tuh dia tuh clicky banget, enak gitu. Nah, clicky banget, enak. Kemudian kelebihan selanjutnya itu adalah dia sudah memiliki sistem face recognition di sini. Ya. Mungkin karena agak kotor kali ya, jadi makanya ya intinya gitulah. Ini saya buka dulu. Nah, ntar saya lagi ya. Ini karena kondisi cahayanya nggak terlalu ideal ya, jadi makanya tuh muka saya sulit dideteksi, karena dia mengandalkan cahaya kita cuma mengandalkan lampu flash kamera. Nah itu kebuka, kelihatan kan, nih buka, kelihatan ya, tadi udah kelihatan mesinnya, karena tadi masih saya liatin dikit layarnya ya. Tidak cocok karena susah, karena ini cahayanya juga nggak ideal gitu. Saya rasa itu aja kelebihannya. Sekarang kita masuk ke kekurangannya. Kekurangan Galaxy A10s ini dia masih menggunakan panel layar TFT, jadi dia bukan AMOLED kayak di Galaxy A20.
A20 kan dia udah pakai Super AMOLED, ini dia masih HD TFT. Jadi kalau misalkan kondisi gelap kita pasang layar warna hitam, dia masih hidup sebetulnya. Itu cuma karena ini posisinya lampu flash lagi nyala dan saya lagi ngerekam, saya nggak bisa nunjukin. Nah di TFT sebetulnya dia tuh nggak jelek sih sebetulnya, kualitas layarnya juga bagus. Cuma yang saya sebelnya itu panelnya kenapa TFT bukan AMOLED. Kalau sekelas A01 core itu masih layak ya, A01 A2 core itu masih layak kasih TFT karena harganya sejutaan sih. Tapi kalau sejutaan dikasih AMOLED ya bagus, kalau misalkan cuma dikasih TFT ya lumayan lah. Tapi cuma kalau kelas A10s ini menurut saya kurang worth it kalau dikasih layar TFT. Saya lebih suka AMOLED, Super AMOLED, karena dia resolusinya cuma HD plus aja. Nah itu kekurangan selanjutnya, dia cuma HD plus aja, nggak full HD. Tapi perlu diingat ya, nanti saya jelasin deh. Sama ini saya mau jelasin soal panel layar. Panel layar ini TFT, tapi ada kelebihannya juga. Ini saya masukin ke kolom kelebihannya. Dia layarnya nggak gampang shadow karena dia udah menggunakan TFT. Karena TFT itu dia nggak gampang shadow. Kalau AMOLED kan dia gampang banget shadow dan harus dirawat bener. Jadi TFT sama AMOLED itu ada masing-masing kelebihan dan kurangnya. Kekurangannya TFT warnanya pucat, kalau AMOLED dia bagus. Soal ketahanan TFT lebih bagus karena nggak gampang shadow. Soal ketahanan AMOLED kurang karena gampang shadow gitu. Kelemahan selanjutnya itu adalah dia masih menggunakan slot micro USB, belum USB Type C. Entah kenapa, padahal ini harganya mirip-mirip sama Galaxy A11, kenapa nggak dikasih USB Type C. Bahkan A10s ini dia udah mendapatkan improvement dari Samsung berupa body yang baru. Dia bodinya jadi doff itu, tapi nggak ada perubahan yang drastis. Dia cuma bodi belakangnya aja jadi doff. Sebenarnya saya suka doff sih karena dia lebih enak dipegang dan juga nggak gampang gores-gores gitu. Dia nggak mendukung USB Type C, dia masih micro USB. Dan juga dia belum dapat fast charging. Jadi charger bawaannya yang ada dalam kotaknya ini dia belum fast charging, belum mendukung fast charging. Menurut saya itu suatu kekurangan sih micro USB, karena A11 yang sekelas yang harganya sekelas antara 1,7 yang di tempat saya ini 1,6 atau 1,8 juga, dia masih menggunakan micro USB dari USB Type C itu. Kemudian kelemahan selanjutnya itu adalah suara speakernya nggak kenceng. Kalau misalnya kita bandingin HP kelas kayak Redmi 9A, Oppo A1K, Samsung A10, bahkan dari saudara sendiri Samsung A10, Samsung A01, Samsung A20 yang punya kelas harga yang sama. Kalau dari merek lain ya Oppo A3s, itu suara speakernya kalah. Suara speakernya dia kalah. Tapi untuk kualitasnya bagus, saya suka kualitasnya. Oh iya, saya ada satu kelebihan yang lupa nih. Sebentar. Dia ada FM radio. Nah ini dia nih, ada radio, masih ada radionya. HP tahun 2021 tuh jarang dapat yang masih pakai radio. Ini dia masih pakai radio walaupun tetap masih dicolok ke headphone jack ya. Karena dia tetap harus pakai headphone jack. Nggak bisa dihidupin, harus sambungkan headphone berkabel sebagai antena. Ini kan ada headphone jack nih. Ini antenanya dia sambungin ke sini pakai headset atau apa. Tapi dia tetap bisa kok kita nyalain radio tanpa harus nguping di headset. Misalkan colokin aja terus habis itu kita setting ke tanpa kabelnya, tanpa masukin kabel gitu, bisa. Tanpa masuk ke headset bisa, jadi lewat speaker sini doang bisa. Kemudian kualitas bahan polikarbonatnya yang jelek. Walaupun dia mengkilap gini terasa mewah, tapi cuma dia gampang kena sidik jari dan juga dia gampang banget berjamur gitu. HP baru setahun yang dikasih casing mulu aja berjamur, gimana nggak dikasih casing mulu udah lecet-lecet kali ya. Kemudian soal kameranya tuh sebenarnya kualitasnya bagus sih kameranya. Kualitas gambar ini kelebihannya, kualitas gambarnya sebetulnya bagus, tapi
yang saya nggak suka dari kamera yang bikin kesel itu adalah dia kadang suka patah-patah kalau misalkan saya lagi rekam video. Ya sepertinya Anda sudah biasa lihat vlog di apa namanya di YouTube ya, kan itu saya rekam lewat ini ya, lewat HP ya. Nah lewat HP ini, dan dia kualitas kameranya kan jelek banget tuh. Tuh ini lagi kacau nih, itu patah-patah. Ini mungkin entah masalah software atau memang kameranya kayak gini, tapi saya harap sih ada effort yang keluarkan Samsung untuk HP ini supaya jadi lebih bagus. Tapi sayangnya sampai sekarang masih nggak ada perubahan, karena belakang ini update software terus tapi cuma nggak ada perkembangan. Dan juga dia layar kaca kameranya nih, lensa kameranya dia gampang banget kepegang sama tangan, dan sekalinya kepegang bener-bener satu sentuhan gini aja tuh dia sidik jarinya udah kelihatan jelas. Jadi layar lensa kameranya ini bener-bener gampang banget ngerukin magnet, jadi kacanya kurang bagus gitu. Dan bahan yang terasa murah ya, sebetulnya wajar sih, HP ini bahannya murah tuh wajar, biasa aja. Dan salah satu kelemahan lagi, nggak ada kelemahannya ya, kelemahan ada satu lagi kelemahan, kualitas mikrofon keduanya yang ala kadarnya. Jadi kalau misalkan saya pakai HP ini buat rekam pakai mikrofon kedua, dan suara mikrofonnya tuh pecah-pecah yang dihasilkan, nggak terlalu bagus, malah saya bilang agak parah menurut saya gitu. Oh ini ada beberapa kelebihan yang saya lupa ya. Kelebihannya itu adalah performa gamingnya yang cukup lumayan. Walaupun tadi saya bilang prosesornya kentang dan kameranya ngelek-ngelek, tapi dia prosesornya jauh lebih bagus dibandingkan Galaxy A02 atau A02s yang notabene lebih terbaru daripada ini. Buat main FF atau PUBG Mobile tuh kalau saya baca-baca tuh dia lebih mantep. Nanti ada octa-core juga sih gitu. Terus ada apa lagi ya, kayaknya nggak ada lagi sih sebenarnya. Oh ya, kelebihannya satu lagi, dia bisa bokeh, karena dia ada dua kamera ya. Kamera yang satu lagi 2 megapiksel di atas ini untuk kamera depth sensor ya, terus yang ini untuk kamera utama. Nggak mungkin ya kamera utama kecil kayak gini tapi kualitasnya sebagus, kan nggak mungkin. Dan kelebihan Samsung yang dari dulu dipercaya oleh banyak orang itu adalah awet, karena Samsung terkenal sama awetnya, durability-nya. Mau dilempar ke tembok aja nih HP paling layarnya mungkin cuma gores doang, tapi HP masih bisa normal jalan kali gitu. Oh ya, kelemahan yang salah satu yang paling bikin sebel itu adalah banyak banget bloatware-nya. Sebelumnya bloatware banyak banget, ada Facebook, ada Lazada segala macam. Cuma Lazadanya saya hapus karena saya nggak terlalu familiar sama aplikasi Lazada dan jarang banget saya pakai. Karena saya nggak pernah pakai Lazada karena saya kurang familiar. Saya lebih suka Tokopedia atau Shopee. Tuh. Mungkin sekian dulu aja kelebihan dan kekurangan Galaxy A10s yang saya rasakan selama setahun pemakaian ini. Terima kasih sudah menonton.